fasilitator, dan yang saya hormati Bapak Lilik Sugiharto selaku pengajar praktik. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik bersama rekan saya Bu Sri Hartanti. Pada kegiatan ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Berikut kegiatan pra-observasi tersebut. Selamat siang Bu Sri. Selamat siang Bu Nisa. Ya, bagaimana kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah baik. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya Bu ya. Saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bu Sri nanti, tujuan untuk membantu Bu Sri dalam mengembangkan kompetensi mengajarnya. Baik, kalau begitu Bu, apa nih yang Bu Sri harapkan dari bincang-bincang kita pada siang hari ini Bu? Dari bincang-bincang kita pada siang hari ini, saya berharap kita dapat bertukar pendapat, bertukar pengalaman untuk memperbaiki pembelajaran yang akan saya lakukan. Baik, kalau begitu, kalau boleh saya tahu nih Bu Sri akan mengambil materi apa Bu? Dalam pembelajaran yang akan saya lakukan, materi yang saya ambil yaitu tentang macam-macam dan perubahan energi. Tadi disampaikan tentang materinya tentang macam-macam energi dan perubahannya gitu ya. Kemudian apa tujuan pembelajaran dari materi Bu Sri tadi Bu? Tujuan dari pembelajaran itu yaitu untuk mengamati, ya nanti akan diadakan mengamati video dan gambar tentang berbagai contoh kegiatan sehari-hari peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam energi dan perubahan energinya bisa misalnya dari energi listrik menjadi energi cahaya itu apa, seperti itu. Jadi tentang macam-macam perubahan energi ya dan pemanfaatannya. Nah, di sini Bu Sri pasti sudah melakukan berbagai persiapan ya Bu ya. Nah, kalau boleh tahu Bu, itu apa saja persiapan yang sudah Ibu lakukan? Monggo diceritakan. Betul Bu Nisa, saya sudah melakukan berbagai persiapan, yaitu diantaranya membuat RPP, menyiapkan media pembelajaran yang akan saya gunakan untuk mengajar, juga sudah ada LKPD dan lembar evaluasinya Bu Nisa. Jadi sudah lengkap semua ya Bu ya untuk persiapannya. Kemudian Bu, kesulitan apa yang kira-kira terjadi dalam penyampaian materi itu Bu? Kesulitan yang mungkin terjadi Ibu Kesulitan yang mungkin terjadi itu sepertinya masih ada beberapa anak yang kesulitan menangkap materi yang akan saya berikan. Mengingat murid saya beragam Bu, ada yang karakternya itu berbeda-beda dan gaya belajarnya itu berbeda-beda. Jadi untuk menangkap pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti itu sepertinya masih ada beberapa kesulitan. Jadi karakter yang berbeda-beda tadi ya Bu, mungkin ada yang suka menggambar, suka bernyanyi mungkin ya. Lalu Bu, strategi apa yang akan Bu Sri lakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang Bu Sri hadapi Bu? Kemungkinan strategi yang akan saya lakukan nanti untuk mengatasi kesulitan tersebut dengan menggunakan media yang sesuai dengan minat belajar anak-anak, minat belajar siswa. Sesuai minatnya tadi ya Bu ya. Misalnya anak cerita, gambar. Lalu bantuan apa yang akan Ibu lakukan dalam proses pembelajaran Bu? Mungkin ke siswanya akan diterapkan seperti apa bantuannya? Mungkin yang tadinya kesulitan dalam menangkap video, nah itu bisa dibantu seperti apa Bu? Insya Allah nanti saya akan membuat media pembelajaran berupa video, kemudian gambar-gambar atau teks cerita. Jadi
anak itu untuk menambah pemahamannya, misalnya dari gambar itu apa yang diketahui anak-anak untuk memperjelas pengetahuannya. Baik. Nah, tadi ini ya Bu, membuat video terus gambar. Lalu ini Bu, area pengembangannya itu yang ingin ditingkatkan itu yang mana Bu? Area pengembangan anak itu yang mau ditingkatkan yang mana nih Bu? Ya. Untuk area pengembangan yang ingin saya tingkatkan yaitu bagaimana menyampaikan materi dengan jelas dan bagaimana membuat pembelajaran yang menarik untuk murid saya nanti. Ya. Oh ya, jadi pembelajaran yang menarik ya Bu ya. Baik Bu. Nah, tadi kita sudah berbincang-bincang nih Bu tentang materi, strategi, kesulitan dan tantangan, area pengembangan pembelajaran. Nah, kira-kira nih Bu, mau dilaksanakan kapan ini Bu? Mungkin akan saya lakukan besok pagi Bu Nisa. Iya, baik besok. Bu ya. Oke, terima kasih atas waktunya ya Bu Sri. Semoga kita dapat bertemu di kegiatan observasi selanjutnya setelah kita nanti observasi, lalu nanti ada lagi pasca observasi. Demikian kegiatan coaching untuk supervisi akademik pada tahap pra observasi. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk ketua kelas silakan menyiapkan berdoa. Sebelumnya adakah yang tidak masuk hari ini? Siapa? Nabil kenapa tidak masuk? Ada yang tahu temannya? Kenapa Nabil tidak masuk? Mungkin Nabil sakit ya karena tadi sakitnya. Ya. Sebelumnya kita menyanyikan terlebih dahulu lagu wajib. Lagu apa yuk? Yo, Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Setia proklamasi. Setia berkorban untukmu. Pancasila tentang negara. Rakyat api makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Bagaimana perasaan anak-anak di pagi hari ini? Sudah sarapan? Belum. Sarapan belum? Istirahat di sarapan ya. Anak-anak, kalian kemarin sudah mempelajari tentang bermacam-macam energi. Energi itu ada apa saja yang ada di panas, gerah. Ya, itulah bermacam-macam energi. Terus sekarang kita membuat kelompok. Kita akan mengamati video. Baik, kelompok. Oh, begini saja ya, sudah ditentukan ya. Ini namanya kelompok menggambar. Yang ini kelompok menyanyi. Yang ini kelompok olahraga. Oke. Sudah ya? Nah, dari pembelajaran yang akan kita lakukan ini nanti diharapkan anak-anak setelah mengamati video dan gambar tentang berbagai contoh kegiatan dalam
soal yang diberikan guru nanti. Siap ya? Sebelumnya tepuk dulu, main semangat. Tepuk bisa. Sudah bisa belum? Bisa. 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 Oke? Ya, kita sudah membentuk kelompok. Yuk, kita perhatikan dulu videonya. Pelajaran ilmu pengetahuan alam. Baik anak-anak, di video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi tema 2, yaitu energi. Oke, adapun pembahasan materi yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu yang pertama, kita akan membahas materi mengenai sumber-sumber energi. Kemudian kedua, kita belajar tentang perubahan bentuk energi. Kemudian yang ketiga, kita belajar tentang energi alternatif. Dan yang keempat, kita akan belajar tentang cara menghemat energi. Oke anak-anak, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Nah anak-anak, sebelumnya apakah ada yang pernah mendengar apa itu energi? Nah jadi, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Contoh energi yang ada di sekitar kita itu adalah seperti energi cahaya yang berasal dari matahari, kemudian ada energi panas, ada energi gerak, dan juga ada energi bumi. Nah, energi itu tidak dapat dilihat anak-anak, tetapi bisa kita rasakan. Energi ini tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Energi berasal dari sumber energi. Apa yang dimaksud dengan sumber energi? Jadi berikut ini akan kita bahas. Jadi sumber energi merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang menghasilkan energi. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang sumber-sumber energi dan juga jenis-jenisnya. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa sumber energi itu berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, yang dimaksud dengan sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber energi yang selalu tersedia di alam. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah sumber energi yang keberadaannya terbatas di alam. Jadi seperti itu perbedaannya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang sumber energi yang dapat diperbarui. Nah, anak-anak, sumber energi yang dapat diperbarui ini seperti yang Bu Tri disebutkan tadi, bahwasanya sumber energi yang selalu tersedia di alam. Jadi sumber energi ini dapat kita gunakan terus-menerus. Nah, adapun contoh sumber energi yang dapat diperbarui yang pertama itu ada matahari, di mana matahari merupakan sumber energi cahaya dan energi panas. Matahari merupakan energi utama dan energi terbesar dari bumi. Kemudian contoh sumber energi yang dapat diperbarui kedua yaitu ada air. Air merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Kemudian contoh sumber energi yang dapat diperbarui ketiga ada angin. Angin sebagai salah satu sumber pembangkit listrik yaitu PLTB. Nah, PLTB itu artinya pembangkit listrik tenaga bayu. Kemudian contoh sumber energi yang dapat diperbarui berikutnya yaitu ada panas bumi. Nah, anak-anak, panas bumi ini juga sering disebut dengan geothermal, di mana panas dari pusat bumi ini dimanfaatkan sebagai sumber energi. Kemudian contoh berikutnya ada makanan. Makanan ini merupakan sumber energi kimia bagi tubuh. Kemudian contoh sumber energi yang dapat diperbarui berikutnya ada biomasa. Nah, anak-anak, biomasa ini merupakan sumber energi yang berasal dari makhluk hidup. Sumber energi ini bisa dimanfaatkan dengan cara diolah menjadi bahan bakar biomasa atau dikenal dengan biofuel. Nah, jadi itulah contoh-contoh sumber energi yang dapat diperbarui. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan juga contoh-contohnya. Nah, anak-anak, seperti yang sudah Bu Tri sampaikan tadi, bahwa sumber energi yang tidak dapat diperbarui ini merupakan sumber energi yang keberadaannya terbatas di alam. Dan jika digunakan secara terus-menerus, sumber daya ini suatu saat akan habis. Nah, berikut ini adalah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, ada pun contohnya yaitu bahan bakar fosil, di mana bahan bakar
ini berasal dari sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang terkubur dalam perut bumi selama jutaan tahun. Nah, anak-anak, ada pun contoh dari sumber energi yang tidak dapat diperbarui, yaitu ada batu bara, kemudian ada minyak bumi, dan juga ada gas alam. Nah, jadi itulah contoh dari sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Kemudian selanjutnya itu kita akan membahas tentang perubahan bentuk energi. Nah, anak-anak, seperti yang Putri sampaikan tadi, bahwasanya energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, berikut ini akan Putri jelaskan perubahan bentuk energi. Jadi silakan disimak penjelasan berikut ini. Nah, sebelumnya anak-anak sudah mengetahui berbagai macam energi serta sumber energinya. Berikut ini akan Putri jelaskan mengenai contoh-contoh perubahan energi. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh perubahan energi. Yang pertama itu ada dari energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya itu adalah lampu. Nah, lampu yang semula tidak menyala, kemudian jika diberikan listrik, maka nantinya akan menyala. Jadi inilah contoh dari energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian yang kedua yaitu ada energi listrik menjadi energi panas. Nah, contohnya itu adalah setrika. Setrika yang awalnya tidak panas, kemudian jika diberikan listrik akan berubah menjadi panas. Contoh lainnya yaitu ada oven. Apabila oven ini tidak dialiri arus listrik, maka dia akan dingin. Namun ketika dialiri arus listrik akan menjadi panas. Jadi ini adalah contoh energi listrik menjadi energi panas. Kemudian yang ketiga itu ada energi listrik menjadi gerak. Contohnya itu adalah kipas angin. Nah, apabila kipas angin kita tidak berikan arus listrik, maka kipas angin tersebut akan diam, anak-anak. Namun ketika kita aliri arus listrik, maka dia akan menjadi bergerak. Begitu juga dengan mesin cuci. Ketika tidak dialiri arus listrik, mesin cuci tersebut akan diam. Namun ketika diberi arus listrik, maka mesin cuci tersebut akan bergerak. Nah, jadi itulah contoh dari energi listrik menjadi energi gerak. Nah, kemudian selanjutnya yaitu perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya itu ada baterai, kemudian bisa menggerakkan jam. Nah, jam yang semula diam tidak bergerak, kemudian diberikan energi kimia pada baterai, maka jam tersebut dapat bergerak. Kemudian contoh berikutnya yaitu ada dari energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, contohnya itu adalah HP, di mana apabila HP ini tidak diberikan listrik, maka dia tidak akan bisa berbunyi. Namun ketika kita berikan energi listrik, maka HP tersebut bisa berbunyi. Begitu juga dengan radio. Nah, radio yang semulanya tidak menyala, apabila kita berikan listrik, maka radio itu akan bisa menyala atau mengeluarkan bunyi. Nah, selanjutnya yaitu perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya itu adalah makanan. Nah, makanan ini merupakan energi kimia yang apabila kita makan itu bisa menyebabkan kita melakukan gerakan. Jadi energi kimia berubah menjadi energi gerak, yaitu makanan yang kita makan bisa menyebabkan kita melakukan gerakan. Nah, itulah beberapa perubahan bentuk energi dan contoh-contohnya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai energi alternatif. Nah, kita banyak memanfaatkan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar sumber energi yang kita gunakan itu berupa bahan bakar fosil, anak-anak. Nah, berikut ini Putri akan jelaskan mengenai energi alternatif. Sebelum kita ke pembahasan, jadi energi alternatif itu adalah energi yang dapat menggantikan peran bahan bakar fosil. Jadi apabila bahan bakar fosil habis, maka kita bisa gunakan energi alternatif berikut ini. Nah, anak-anak, berikut ini adalah contoh dari energi alternatif. Yang pertama itu ada cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini bisa kita rubah menjadi energi listrik dengan menggunakan alat yang disebut dengan sel surya atau panel surya. Jadi dengan panel surya ini kita bisa menghasilkan listrik melalui PLTS ataupun pembangkit listrik tenaga surya. Nah, kemudian energi alternatif yang kedua yaitu ada air. Nah, air bisa kita gunakan sebagai energi alternatif yaitu untuk menghasilkan pembangkit listrik. Jadi dengan adanya air itu bisa kita manfaatkan untuk membuat bendungan untuk menghasilkan pembangkit
Adapun pembangkit listrik dari air itu kita sebut dengan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, kemudian contoh energi alternatif selanjutnya yaitu ada angin, di mana angin ini bisa kita gunakan juga sebagai pembangkit listrik dengan alat yang disebut dengan kincir angin. Nah, melalui kincir angin ini nantinya angin akan menghasilkan arus listrik yang kita sebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Kemudian energi alternatif berikutnya yaitu ada yang disebut dengan bahan bakar bio. Nah, bahan bakar bio ini berasal dari tumbuh-tumbuhan. Biasanya berasal dari tumbuhan biji yang mengandung minyak seperti biji jarak. Nah, jadi ini adalah contoh biji jarak. Kemudian ada biji bunga matahari, kemudian biji kelapa sawit dan kedelai, di mana bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Nah, biodiesel ini dapat kita gunakan sebagai pengganti solar. Selain tumbuhan biji yang mengandung minyak, ada juga tumbuhan seperti singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Nah, bioetanol ini dapat kita gunakan sebagai pengganti bensin ataupun premium dengan cara pengolahan yang disebutkan petang. Kemudian selanjutnya yaitu ada yang namanya bahan bakar biogas. Nah, bahan bakar biogas ini biasanya berasal dari kotoran hewan ternak, baik itu sapi maupun babi. Nah, bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Bahan bakar biogas ini dapat kita manfaatkan sebagai pengganti gas LPG. Nah, caranya itu seperti ini. Pertama, kotoran hewan ternak itu kita tampung di dalam tanah menggunakan bak penampung. Kemudian kita olah, kemudian nantinya dari kotoran ternak ini akan menghasilkan yang namanya gas metana. Kemudian gas metana ini kita alirkan, kemudian kita tampung hingga akhirnya akan menjadi gas LPG. Nah, nantinya gas LPG tersebut bisa kita gunakan untuk memasak, jadi seperti itu. Nah, itulah contoh-contoh energi alternatif dan juga pemanfaatannya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menghemat energi. Nah, anak-anak, sebagian besar energi yang kita gunakan itu berasal dari sumber energi yang tidak dapat diketahui, yaitu berupa bahan bakar fosil. Nah, jika kita gunakan terus-menerus, maka bahan bakar fosil tersebut akan habis. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaannya. Nah, berikut ini akan dijelaskan bagaimana cara menghemat penggunaan dari energi. Adapun cara yang pertama yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi yaitu menggunakan alat elektronik sepenuhnya. Kemudian mematikan alat elektronik yang sudah tidak digunakan dan menggunakan lampu yang hemat energi. Nah, maksudnya itu adalah ketika kalian sudah tidak menggunakan alat elektronik, misalnya kalian sudah selesai menonton, jangan lupa mematikan dan juga mencabut kabel televisi. Seperti itu, anak. Kemudian selanjutnya, cara yang kedua yaitu dengan menaiki kendaraan umum jika bepergian. Tujuannya yaitu untuk menghemat bahan bakar. Dan jika menempuh jarak dekat, sebaiknya kita berjalan ataupun menaiki sepeda. Namun jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Kemudian cara ketiga yaitu dengan cara membuat bak penampung air. Dengan membuat bak penampung air yaitu untuk menghemat listrik yang digunakan pompa air. Jadi selain itu kita juga dapat menghemat penggunaan air. Kemudian cara yang keempat yang bisa kalian lakukan adalah menjaga kebersihan lingkungan untuk melindungi sumber daya alam di sekitar kita. Nah, kebersihan air, udara, dan tanah sangat berpengaruh pada ketersediaan energi. Nah, apabila anak-anak bisa menjaga kebersihan lingkungan, maka sumber daya alam di sekitar kita juga akan terjaga. Nah, itu beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghemat keberadaan energi. Akan membahas tentang sumber energi yang tidak dapat digunakan. Sudah? Kalian sudah sedikit paham ya tentang penjelasan dari video tadi? Nah, sekarang Bu Guru akan membagikan LKPD. Silakan dikerjakan. Silakan ya. Berkelompok. Sambil kita ulas kembali, kita diskusikan kembali. Nah, coba Guru tanya apa tadi energi itu apa? Apa itu energi?
kesimpulannya dari video tadi bahwa apa sih mau makanan dapat menghasilkan apa? Menghasilkan energi. Energi mah iso nggo apa? Ya, coba silakan maju ke depan. Peragakan. Hasil hasil apa? Hasil jadi hasil dari makanan menghasilkan apa? Energi. Nah, energi dapat kita gunakan untuk beraktivitas. Coba lakukan bagaimana gerakan contohnya. Itu olahraga. Tuh, bagaimana Mas Abi? Tim olahraga bagaimana? Hasil dari makanan yang kamu makan tadi akan menghasilkan energi. Nah, energi itu dapat digunakan untuk ya coba bagaimana gerakannya tim olahraga. Ya. Ini contohnya dari hasil energi, usaha energi. Hasil dari energi. Apa yang kita makan tadi menghasilkan energi. Ya, bola balik jelenge. Makanan yang kita makan itu menghasilkan energi. Energi itu dapat kita gunakan untuk ya. Paham? Oke, silakan kembali tempat. Tepuk tangan. Nah, sekarang dari tim menggambar. Bagaimana? Sudah selesai belum? Silakan ditampilkan dari tim menggambar. Tim menggambar, ayo silakan dipresentasikan. Sudah? Apa gambarnya apa? Gambarnya apa? Oh, apa nih gambar kipas? Kenapa menggambar kipas? Perubahan. Teman-teman, tim menggambar itu menggambar kipas angin. Kenapa menggambar kipas angin? Tim ini menerangkan ya bahwa perubahan energi dari energi listrik menjadi energi gerak itu contohnya kipas angin. Contohnya ini ya. Ini perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin. Sudah paham? Silakan kembali ke tempat. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Yuk, sekarang kita
praobservasi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya Bu ya. Saya sudah melakukan supervisi akademik di kelas Bu Sri. Supervisi akademik ini pada intinya akan membantu Bu Sri dalam pengembangan kompetensi mengajarnya. Baik, kalau begitu apa nih yang Bu Sri harapkan dari coaching pada siang hari ini? Yang saya harapkan dari perbincangan kita pada siang hari ini ya Bu Nisa, Ya. saya harap kita dapat bertukar pendapat, kemudian saran dan masukan terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin. Apa kekurangannya, apa yang perlu saya tingkatkan, ngoten. Baik Bu, jadi kita bertukar pendapat nih Bu ya, sharing untuk pembelajaran yang sudah kemarin dilakukan. Lalu bagaimana perasaan Bu Sri setelah melakukan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah perasaan saya jauh lebih lega ya. Setelah melakukan pembelajaran, saya sudah merencanakan pembelajaran yang jauh lebih baik dari yang sudah saya lakukan sebelumnya, baik dari media pembelajaran, kemudian pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi pembelajarannya yang berpihak pada murid ini. Terkait tujuan dari pembelajaran, apakah yang sudah terlaksana Bu dari proses pembelajaran kemarin Bu? Ya. Untuk tujuan pembelajaran saya rasa sudah terlaksana dengan baik Ibu Nisa, hanya saja mungkin masih ada yang perlu ditingkatkan. Oke. Tadi Bu Sri sampaikan bahwa ada beberapa yang masih perlu ditingkatkan. Nah, hal apa saja nih Bu kira-kira yang masih kurang bagi Bu Sri dalam pembelajaran kemarin kita lakukan itu Bu? Hal yang masih kurang dalam kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi pada ibu-ibu. Berdiferensiasi. Pembelajaran yang berdiferensiasi gitu Iya, ya. iya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada beberapa nih Bu, ada konten, ada produk. Nah, lalu strategi apa saja yang akan dilakukan Bu Sri dalam memperbaiki pembelajaran kemarin? Saya akan menggali dan mencari informasi dari kegiatan pelatihan, misalnya dari KKG, lebih sering melihat YouTube ya untuk dapat memancing gitu ya. Itu agar pembelajaran yang saya semakin menyenangkan dan sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa. Tadi disampaikan dari menggali potensi dari melihat YouTube agar dapat menggali potensi siswa. Nah, kemudian apakah ini Bu Sri mempunyai jadwal khusus nih Bu terkait perbaikan pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin? Ya, terkait jadwal, saya akan membuat jadwal agar lebih tertata lagi nih, untuk pembelajaran kedepannya. Baik. Kira-kira nih Bu, kapan pelaksanaan perbaikannya ini? Saya kira bisa dilakukan secepat mungkin Ibu Nisa, agar anak-anak semakin paham dengan materi yang sudah saya sampaikan. Baik. Nah, dari coaching siang yang kita lakukan untuk pasca observasi ini Bu, kira-kira kesimpulan apa yang dapat Bu Sri petik dari yang sudah kita lakukan? Dari kesimpulan dari coaching ini ya, saya dapat meningkatkan kinerja melalui pengembangan keterampilan, pemecahan masalah dan pendekatan yang lebih efektif serta mencapai target atau tujuan yang ingin dicapai. Juga selain itu, coaching ini juga bertujuan untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Itu menurut saya. Terima kasih banyak ya Bu ya atas waktu yang sudah diberikan. Terus semoga kegiatan perbaikan pembelajaran yang berlangsung lancar dan murid-murid menjadi semakin